Selamat malam, eh, Ibu Puji Haryanti. Saya dengan Kusuma Dani Kurniawan dengan kelas 502 dengan NIM 20050107291 bersama ini menyampaikan yang materi mengenai pembahasan bab 3 dalam rangkaian draft proposal perihal mengenai tanggapan mahasiswa Jakarta terhadap budaya hutang di kalangan mahasiswa. Bersama ini saya akan menjabarkan rangkaian penyampaian dari bab 1, bab 2 tentunya dalam hal ini adalah bab 3 dalam bentuk suatu rangkuman video yang saya akan sampaikan kepada Ibu sebagai materi yang telah saya kerjakan. Semoga ini dapat berkenan dan mohon koreksinya bila ada kesalahan-kesalahan yang saya buat. Pertama-tama, dalam membahas mengenai tanggapan mahasiswa Jakarta terhadap budaya hutang di kalangan mahasiswa, tentunya ada latar belakang masalah yang kita bahas dalam bab 1 pergaulan ini. Mengapa pembahasan mengenai hutangan di kalangan mahasiswa ini menjadi topik yang sangat menarik. Dalam bab 1 pergaulan ini, latar belakang masalah yang saya bahas yaitu adalah hutang merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Hanya kadang-kadang hutang itu menimbulkan problem yang sangat sulit untuk diatasi, sehingga menimbulkan stres dan tertekan yang amat sangat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hutang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan dari orang lain dan adanya kewajiban membayar kembali. Di era yang begitu cepat berubah dan penuh gejolak media sosial, kita seringkali disuguhi fenomenal viral yang terjadi di tengah masyarakat, baik dari isu yang terjadi di masyarakat dan yang muncul dengan kilat dan menghipnotis perhatian banyak orang, termasuk fenomena ketika berhutang. Fenomena berhutang di kalangan mahasiswa menjadi isu yang sangat menarik dan relevan dalam konteks pendidikan tinggi saat ini. Pertumbuhan biaya pendidikan, gaya hidup konsumtif, dan kurangnya literasi keuangan mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk mengambil kredit atau sifatnya berhutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat jenis faktor yang mempengaruhi fenomena berhutang di kalangan mahasiswa. Lalu, dalam bab pendahuluan ini, saya merumuskan permasalahannya. Berdasarkan konteks masalah yang diuraikan di atas, maka fokus masalah dalam penilaian ini adalah fenomena berhutang di kalangan mahasiswa dengan deskripsi sebagai berikut. Bagaimana tingkat berhutang di kalangan mahasiswa? Yang kedua, apa jenis utama hutang yang dimiliki oleh mahasiswa? Yang ketiga adalah apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk berhutang? Lalu tujuan penelitian ini adalah golongan masyarakat terutama mahasiswa dalam hal ini, yaitu mahasiswa tentunya yang saya bahas di Jakarta ya, mahasiswa yang menggampangkan budaya hutang. Satu, kita mengidentifikasinya tingkat hutang di kalangan mahasiswa tersebut. Yang kedua, menganalisis jenis utama hutang yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk hutang. Lalu dalam manfaat penelitiannya, saya angkat adalah manfaat teoritisnya sebagai berikut. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui peran-peran utang piutang dengan benar, menambah pengetahuan tentang pengaruh pendapatan maupun perilaku yang konsumtif terhadap perilaku berhutang mahasiswa. Yang kedua tentunya manfaat praktis. Sebagai penulis, saya secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kritis sosial sebagai akibat dari ironis terhadap realitas ekonomi yang mungkin sulit dihadapi dan diharapkan menjadi referensi bagi yang melakukan penelitian selanjutnya, juga sebagai pelengkap untuk penelitian selanjutnya. Tentunya manfaat praktis ini untuk mahasiswa adalah untuk menjadi pembelajaran maupun pertimbangan mahasiswa terutama
kita yang belajar di Universitas Cyber Asia, UNSIA, dalam memanajemen pola konsumsi dan dari pendapatan agar terhindar perilaku suka menghutang. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini dibagi menjadi kajian teori tentunya, fenomena berhutang di kalangan mahasiswa, dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berhutang dalam mahasiswa. Tinjauan pustaka ini tentunya akan dimulai dengan kajian teori. Fenomena berhutang di kalangan mahasiswa telah menjadi subjek penelitian yang semakin penting dalam literatur akademis. Tinjauan pustaka ini akan menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, termasuk teori-teori yang mendukung penelitian, temuan-temuan utama, dan celah pengetahuan yang masih dieksplorasi. Kedua, fenomena berhutang di kalangan mahasiswa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena berhutang di kalangan mahasiswa telah menjadi masalah yang signifikan di berbagai negara, tentunya juga di Indonesia. Misalnya penelitian oleh Smith tahun 2019 menemukan bahwa hampir 60% mahasiswa di Amerika Serikat memiliki hutang pendidikan yang signifikan, dengan rata-rata utang mencapai jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Studi serupa oleh Johnson et tahun 2020 di Britania Raya juga menunjukkan tren yang serupa, dengan sebagian besar mahasiswa mengalami tekanan finansial yang signifikan akibat utang pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang bagian ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi berhutang di kalangan mahasiswa. Literatur tentu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk berhutang menyoroti berbagai aspek yang relevan. Misalnya penelitian oleh Brown tahun 2018 menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang semakin meningkat adalah faktor utama yang mendorong mahasiswa untuk mengambil kredit atau berhutang. Selain itu, tentunya dinilai adanya gaya hidup konsumtif yang telah diidentifikasi sebagai faktor yang signifikan juga, seperti yang diungkapkan oleh penelitian Clark tahun 2021 yang menyoroti hubungan media sosial dan perilaku konsumen mahasiswa. Lalu ini kita dapat membreakdown-nya lagi di dalamnya, yaitu tentang perilaku berhutang mahasiswa. Di dalamnya ada pengertian perilaku berhutang, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berhutang, indikator perilaku berhutang. Dalam elemen pendapatan tentunya pengertian pendapatan akan kita bahas, jenis pendapatan, indikator pendapatan mahasiswa. Yang ketiga, konsumtif. Pengertian konsumtif, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif itu sendiri, serta indikator konsumtif. Literasi keuangan dan berhutang di kalangan mahasiswa. Pentingnya literasi dalam mengelola keuangan pribadi, termasuk pengelolaan utang, juga telah menjadi fokus penelitian. Penelitian oleh Green tahun 2019 menunjukkan bahwa mahasiswa yang tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana dan menghindari masalah berhutang yang berlebihan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan keuangan di tingkat mahasiswa. Nah, yang terakhir yang akan dibahas yaitu tentunya topik yang menjadi tugas kedua, yaitu penambahan bab 3 perihal metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, jenis pendekatan penelitian. Dalam hal ini, penelitian akan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengumpulkan dana dan menganalisa data. Yang kedua, tentunya ada objek dan sampel penelitian. Sampel penelitian akan terdiri dari mahasiswa aktif tentunya dari berbagai program studi di universitas yang tersebar di wilayah Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dan ukuran sampel akan ditentukan dengan menggunakan rumus statistik yang sesuai dengan tingkat kepercayaan dan tingkat kesalahan yang diinginkan. Yang ketiga tentunya ada data penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah questionnaire terstruktur yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data tentang tingkat berhutang, jenis berhutang, faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk berhutang. Nah, dalam data penelitian ini akan kita bahas lebih dalam, yaitu prosedur pengumpulan data.
Data yang dikumpulkan melalui survei daring menggunakan kuesioner yang akan disebar kepada responden yang telah dipilih secara acak. Survei yang akan menjelaskan tujuan penelitian, kerahasiaan data, dan pentingnya partisipasi. Pengumpulan data, dan menggunakan skala Likert dalam proposal penelitian tentang fenomena berhutang di kalangan mahasiswa. Nah, instrumen penelitian skala Likert. Instrumen penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah kuesioner terstruktur yang mencakup pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang tingkat hutang, jenis utama hutang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk berhutang. Salah satu komponen utama dari kuesioner ini adalah tentunya skala Likert. Penggunaan skala Likert. Skala Likert adalah alat pengukuran yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur sikap, pendapat, perilaku responden tentunya. Dalam konteks penelitian ini, skala Likert akan digunakan untuk mengukur sejumlah variabel yang terkait dengan fenomena berhutang di kalangan mahasiswa seperti tingkat kekhawatiran tentang utang, persepsi tentang literasi keuangan, tingkat kepuasan, dan pengetahuan keuangan yang dimiliki. Konstruksi skala Likert. Skala Likert terdiri dari pertanyaan yang didesain untuk mencerminkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap suatu pernyataan tertentu. Pada kuesioner ini, responden akan diminta untuk menilai sejumlah pernyataan menggunakan skala 5, di mana 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 menunjukkan sangat setuju. Contoh, pertanyaan yang mungkin digunakan pada skala Likert dalam ini adalah, saya merasa khawatir dengan tingkat utang saya. Saya merasa percaya diri dalam mengelola keuangan pribadi saya. Yang terakhir, saya merasa puas dengan pengetahuan saya tentang manajemen utang. Terkait analisa data. Analisa data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif seperti frekuensi, mean, data presentase untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data diperoleh dari skala Likert akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Ini termasuk menghitung mean, rata-rata, dan deviasi standar yang setiap variabel diukur dengan skala Likert. Analis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap, pendapat, perilaku responden terkait dengan fenomena berhutang di kalangan mahasiswa. Validitas dan reliabilitas skala Likert. Sebelum digunakan dalam penelitian skala Likert akan diuji untuk validitas dan reliabilitasnya. Validitas skala akan diuji untuk memastikan bahwa pernyataan-pernyataan yang digunakan benar-benar mencerminkan variabel yang diukur. Reliabilitas skala akan diuji untuk memastikan bahwa skala memberikan hasil yang konsisten jika diulang pada respondensi yang sama. Proses implementasi. Kuesioner yang mencakup skala Likert akan diberikan kepada responden melalui survei daring. Responden akan diminta untuk menyelesaikan kuesioner dengan jujur dan memberikan tanggapan mereka sesuai dengan pengalaman dan persepsi yang mereka terhadap utang di kalangan mahasiswa. Lampir daftar pustaka yang saya sudah tulis sebagai bagian bahan-bahan yang saya dapat dan informasi yang saya dapat untuk menjabarkan proposal yang nanti akan saya buat. Demikian penyampaian saya dalam tugas kedua untuk membahas sampai bab 3 mengenai penelitian kuantitatif secara deskriptif dengan tema yang saya usung, yaitu perihal tentang tanggapan mahasiswa Jakarta terhadap budaya hutang di kalangan mahasiswa. Demikian Bu Puji yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon dengan segala hormat koreksinya, apa yang saya harus selesaikan, apa yang saya harus benahi, dan bila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih.